Saat ku lemah, hampir tak berdaya. Saat ku hancur, berkeping-keping, aku diam di sisimu. Aku mencari wajahmu. Saat semua orang mencaciku, saat mereka mulai menjauh dariku, aku terjatuh dan tersungkur. Aku tak mampu jauh darimu. Kau kekuatanku, semangat hidupku. Tak ada yang bisa bangkitkanku lagi. Hanyalah Shalom, jemaat terkasih. Apa kabarnya hari ini? Sekalipun cuaca agak redup-redup hujan, tapi hati kita tetap sukacita. Amin. Kita akan mulai dengan membaca surat Jumat kita. Pengumuman ucapan terima kasih Gembala dan segenap Majelis Jemaatku GPM mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada ibadah minggu ini. Persembahan minggu depan diadakan 2 kali untuk kas gereja dan pembangunan. Komisi ibadah, baptis, CD dan penyerahan anak akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2024. Silakan menghubungi Majelis PWG Bapak Hotman Edo untuk pendaftarannya. Yang keempat, pertukaran mimbar. Bapak Pendeta Andi Yohanes melayani di GPI Y Terusan pada hari ini, tanggal 12 Mei 2024. Kaum pria, kebaktian kaum pria sepabrik gula akan diadakan di Gereja Foksil pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024. Yang keenam, renovasi gereja. Akan diadakan bazar setiap minggu pertama dan minggu kedua setiap bulan sampai bulan September. Yang ketujuh, konseling pastoral. Bapak Pendeta Andi mengadakan konseling pastoral di Pastori Gereja Lama pada hari Selasa dan Kamis, pukul 9.30 sampai dengan 12. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat mengadakan konseling pada jam tersebut. Ucapan ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Pesan-pesan, jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah yang telah disediakan. Kita akan membaca jadwal kegiatan kita sepekan. Di hari Senin, tanggal 13 bulan Mei 2024, waktu 19.30 akan diadakan doa kontemplasi yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Andi Yohanes. Di hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, waktu 19.30 diadakan kebaktian keluarga DPS, pelayan firman Bapak Mangunja, liturgos Ibu Kristal, musik Bapak Daud, Bapak Saud G. Hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, jam 19 diadakan sermon persiapan pelayanan hari Minggu. Kamis, tanggal 16 Mei 2024, jam 19.30, doa
Andio. Di hari Jumat, tanggal 17 Mei 2024, jam 18 WIB, ada katekisasi Sidi yang dilayani oleh Bapak Pendeta Andio. Di hari yang dibawakan oleh Saudara Samuel, liturgos Karen, pemusik remaja. Di hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, 19.30, ada doa kontemplasi oleh Bapak Pendeta Andio. Di hari Minggu, 19 Mei 2024, jam 9.30, sekolah minggu, pelayan firman Ibu Jahni Ikawati dan Ibu Hesti, liturgos Adik Clara, pemusik Esra dan Abed. Pelayanan di hari Minggu 19 Mei 2024, ibadah hanya satu kali saja, yaitu pagi. Pelayan firman Bapak Pendeta Andio, Imam Diaken Anis Bultom, liturgos Ibu Rismawati Pardede, pemusik Bapak Siswanto, warga jemaat Diaken Dianita, operator LCD Angel. Habis ibadah pagi akan diadakan gotong royong untuk beres-beres barang yang akan diangkut ke ruang konsistori gereja lama. Jadi di hari Minggu ibadah hanya satu kali saja, yaitu di hari ibadah pagi. Jumlah persembahan minggu ini totalnya 9.340.000 rupiah. Demikianlah peserta jemaat kita di sore hari yang indah ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Ku masuk ruang Maha Kudus. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Yeah.
dalam kumpulan penjemaah, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin, sebab orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Mari kita datang hadirat Tuhan untuk berdoa, untuk memohon pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Tuhan telah menjaga dan melindungi kami sepanjang minggu ini, bahkan memberkati kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami hendak datang kehadirat Tuhan, memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Sebelumnya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami akan bawa hati kami ke dalam kuasa Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, berkati hati kami, biar hati kami mendapatkan berkat yang berlimpah melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelumnya ampuni segala dosa dan kesalahan agar kami ada. Kami melayani Tuhan, berkati kami, urapi kami secara luar biasa, secara khusus hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu tercurah, agar firman Tuhan dapat diberitakan dengan baik, dan kami dapat mendengarkan dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Terpuji-puji Engkau Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya akan membuka sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada sukacita? Amin. Sebagai rasa sukacita kita,
ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-31. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sebagai manusia biasa, tentulah kita tidak mampu melakukan hukum kasih dengan sempurna di hadapan Tuhan. Tetapi kita diberikan anugerah oleh Tuhan, yaitu pengampunan. Bila kita datang dengan sungguh-sungguh mengakui segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan akan mengampuni segala dosa-dosa kita. Sebelum kita masuk dalam doa pengampunan dosa, kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 240. Datanglah dia sumber rahmat. Marilah kita datang hadirat Tuhan untuk memohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah Sang Maha Kasih dan benar. Kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Jemaat terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali.
anugerah dan petunjuk hidup baru yang kita ambil dari Yohanes 17 ayat 6 sampai dengan yang ke-19. Kita akan membacanya secara responsorial. Saya akan membaca ayat yang genap, Mater Kasih membaca ayat yang ganjil. Dan ayat yang ke-19 kita baca secara bersama-sama. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru, Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namaku yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku memutuskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hamba-Nya Bapak Pendeta Edo. Bapak Edo. Amin. Kita persiapkan diri kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat 235. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat.
surga yang sudah memelihara kehidupan kami mulai dari pagi hari hingga pada malam hari ini. Bapa di surga, ampuni segala dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk menerima berkat, bahkan untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya Engkau yang berbicara, Engkau yang membukakan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh merenungkan, bahkan juga boleh memahami dan kami boleh melakukannya. Ampuni hamba Tuhan ketika hamba tidak layak untuk membicarakan firman Tuhan pada saat ini. Tapi kiranya Engkau yang mampukan hamba Tuhan, bahkan juga setiap persiapan yang sudah dilakukan, kiranya Tuhan yang menyempurnakan, sehingga apapun yang kami renungkan pada malam hari ini, itu semua berasal daripada Engkau. Tutup bungkus dengan darah yang kudus, maka Engkau urapi mulut, hati, dan pemikiran hamba, sehingga semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga, Hamba menyerahkan setiap jemaat yang hadir pada malam hari ini. Engkau memberkati dan turunkan Roh Kudus-Mu buat mereka Tuhan, sehingga mereka mendapatkan berkat yang luar biasa Tuhan di dalam perlindungan firman Tuhan ini, dan boleh membawa berkat itu ke rumah masing-masing, sehingga seisi rumahnya Tuhan boleh diberkati oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Engkau karena kami siap untuk merenungkan, bahkan juga memahami dan melakukannya. Dalam nama anak Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang tadi itu intermezzo ya, Ibu Liturgos bukan pendeta. Jadi untuk jadi pendeta itu masih jalurnya masih panjang bertahun-tahun gitu. Jadi dibutuhkan pendidikan dan latihan yang sangat. Jadi bukan pendeta gitu. Jadi ditegaskan lagi gitu. Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini terambil dari 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan 17. Ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 3 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu dan saudara kekasih membacakan ayat yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sesuai dengan saksi karunia Allah dari kehendak kepadaku, aku sebagai seorang yang paling yang cakap dalam kata-kata saja, dan orang yang membangun musuh di atasnya. Tetapi biarkan orang masih memperhatikan bagaimana dia yang membangun atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukannya. Amin. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema perikop kita ini adalah pribadi dan karya Kristus, ya, pribadi dan karya Kristus. Bapak Ibu dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang arsitek yang sangat luar biasa, arsitek yang sungguh-sungguh terkenal. Suatu ketika dia dipercayakan untuk membangun sebuah gedung. Dia sudah rancang, dia sudah siapkan semua bahan-bahannya, kemudian dia sudah melakukan
melakukan yang namanya penanaman pondasi. Dia sudah melakukan pondasi seperti itu. Setelah sudah selesai pondasinya, maka arsitek ini akan melanjutkan ke tingkat berikutnya. Ternyata arsitek ini ceroboh, salah perhitungan. Waktu itu yang punya gedung atau rumah itu meminta nanti gedungnya itu berlantai 3, tapi dalam pemikirannya dia berlantai 2 seperti itu. Pondasi sudah selesai, pondasinya sudah aman seperti itu, tapi baru dia teringat, aduh, ini kan untuk lantai 3, sementara pondasinya saya buat lantai 2. Tapi dia berpikir, wah, tidak apa-apa, lanjutkan saja. Jadi bangunannya dilanjutkan. Bangunan itu selesai, bagus seperti itu. Hari pertama kokoh, hari kedua juga kokoh, sudah senang hatinya. Hari ketiga juga kokoh. Ternyata sorenya ada angin pitung beliung, kemudian ada hujan yang deras, sehingga atapnya itu sudah terbang satu-satu dan pada akhirnya rumahnya roboh seperti itu. Nah, di sini pondasinya harus kokoh. Pondasi yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Dasar daripada bangunan harus kokoh seperti itu. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ya, saya bacakan untuk kita semua. Matius pasal yang ke-7 ayat yang 24 sampai 27. Dua macam dasar. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian dia turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakan. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita meletakkan dasarnya tidak kokoh, maka kita akan rugi. Jadi pada akhirnya kalau kita baca tadi dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ini, pada akhirnya kita akan diuji pada akhir zaman. Apakah yang kita lakukan itu sudah sesuai atau tidak seperti itu? Apakah pondasi yang kita tumbuhkan itu sudah pondasi yang benar atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang Kristen, maka pondasi kita adalah Yesus Kristus. Mengapa Yesus Kristus? Ini nanti yang menjadi pertanyaan. Mengapa harus Yesus Kristus? Bolehkah yang lain seperti itu? Tapi karena kita adalah murid Tuhan, murid Kristus, maka pondasi kita adalah Kristus. Bapak, Ibu dan Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam perikop ini Paulus menganalogikan dirinya sebagai tukang bangunan yang ahli, tukang bangunan yang cakap. Jadi Bapak Ibu, di dalam hal ini untuk tukang bangunan itu di dalam kerohanian itu artinya bisa saja kita sebagai majelis, bisa saja pendeta atau pelayanan-pelayanan yang lain. Masalahnya apakah yang kita sudah tanamkan itu sudah sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Sungguh-sungguh sesuai dengan Alkitabiah. Terkadang Bapak Ibu banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang meletakkan dasarnya itu bukan secara Alkitabiah, jadi macam-macam dalam hidup gereja. Jadi banyak yang berbelok-belok seperti itu. Jadi bukan Kristus. Dan pada akhirnya juga kita sebagai penatua, kita sebagai majelis
pada akhirnya, apakah kita menanamkan fondasi yang benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak di dalam ajaran kita? Artinya Bapak Ibu, jemaat ini itu bukan milik pendeta seperti itu. Jemaat-jemaat ini, kita sebagai orang-orang Kristen itu adalah milik Kristus, milik Mesias, bukan milik pendeta. Jadi kalaupun di sini Paulus orang yang merintis dari awal, dia sudah berdoa dengan bermisi, punya suatu jemaat, dia merintis dengan sangat sulit. Akhirnya dia mendapatkan sebuah jemaat, dan jemaatnya itu dia tidak pernah panggil itu jemaatku, bukan. Walaupun Paulus sendiri yang mengerjakannya, Paulus sendiri yang bersusah payah untuk mengumpulkan orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi dia tidak pernah menyatakan itu adalah jemaat. Paulus selalu bilang, kita ini semua adalah jemaat Allah, milik Allah, milik Tuhan, bukan milik saya sebagai hamba Tuhan. Terkadang Bapak Ibu, banyak orang yang menjadi hamba Tuhan dia selalu membangga-banggakan, ini adalah hasil pemerintahku, ini adalah orang-orang yang saya gembalakan. Dan pada akhirnya firman Tuhan yang diberikan setiap hari, makanannya itu bukan sesuai dengan firman Tuhan lagi. Ada banyak yang berbelok, ada banyak yang menyimpang dari firman Tuhan. Dan itu nanti pada akhirnya di penghakiman akan nyata. Apakah kamu sudah menanamkan fondasi yang benar atau dasar yang benar kepada murid-murid engkau ketika kamu sebagai guru agama, ketika kamu sebagai pelayan di gereja? Apakah kamu sudah menanamkan hal yang benar sesuai dengan firman Tuhan kepada jemaat-jemaat? Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kondisi ini Paulus dianggap sebagai tukang bangunan yang ahli, dan dia akan menanamkan dasar yang teguh, dasar yang pokok, sehingga jemaatnya dengan penderitaan dan penderitaan, dengan hal-hal yang mencobai jemaatnya, pasti jemaatnya itu akan uji. Pergumulan sebesar apapun, ketika kita sudah punya dasar yang kuat, sudah punya fondasi, sudah punya pengenalan akan Kristus, akan Yesus di dalam kehidupan kita, apapun godaannya, apapun pencobaannya, pasti kita boleh kuat di dalam menjalaninya. Pasti kita akan terhindar daripada godaan. Tetapi ketika kita menjadi orang yang tidak sungguh-sungguh, artinya kita datang ke gereja, kita cuma dengar, kita tidak pernah merenungkan, kita tidak pernah melakukannya dalam kehidupan kita, kita tidak menghadirkan Yesus dalam kehidupan kita, dan kita tidak merasakan kehidupan Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan gampang digoyahkan. Kita akan gampang dibawa ke arah yang tidak benar. Jadi nabi-nabi palsu akan bisa menyeret kita dengan gampang. Tetapi kalau kita sudah punya fondasi yang kuat, kita mengenal siapa Yesus itu, kita mengimani siapa Yesus itu, kita memberikan hati kita kepada Yesus dan menghidupi Yesus dalam kehidupan kita, dan mengalami hari demi hari di dalam kehidupan kita bersama Yesus, maka kita akan kuat menghadapi penderitaan yang seberat apapun dalam kehidupan kita. Karena kita sudah yakin dan percaya, kita punya pengharapan yang sangat luar biasa. Kita yakin Allah akan mampukan kita. Kita renungkan, kita ingat firman Tuhan yang sudah kita pelajari, sehingga kita boleh kuat menjalani kehidupan yang seberat apapun di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah yakin dan percaya Allah punya rencana tersendiri di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, fondasi kita haruslah Yesus. Kenapa harus Yesus? Tadi pertanyaannya tadi. Kenapa harus Yesus? Karena Yesus yang sudah turun dari surga sebagai pemilik surga, kemudian
disalibkan, mati dan dikuburkan, kemudian bangkit, kemudian dia naik ke surga yang kita rayakan pada minggu-minggu yang lalu, maka dia akan menyediakan keselamatan. Jadi ketika kita sudah percaya dengan apa yang kita imani itu, Allah yang sudah mati karena dosa kita, Allah yang sudah bangkit karena dosa kita, Allah yang sudah naik ke surga untuk menyiapkan segala sesuatu buat kita, maka kita harus imani, maka kita harus percayakan hidup kita kepada Yesus. Inilah dasar yang tepat, inilah fondasi yang tepat dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita sudah menyerahkan kehidupan kita kepada Yesus, maka kita dari hari ke hari pribadi Allah akan mengajari kita bagaimana supaya kita hidup seturut dengan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Ketika pun kita tidak mampu untuk menjalaninya, maka Yesus lewat Roh Kudus-Nya akan memampukan kita, akan mengajari kita, sehingga senantiasa dari hari ke hari kita menjadi serupa dengan Kristus, dikikis dari segala mungkin kejahatan kita, mungkin dari tipu muslihat kita, mungkin dari dosa-dosa kedagingan kita yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Kita akan dimampukan untuk mengkikis itu sehingga kita nanti pada akhirnya boleh menjadi seturut dengan kehendak. Ketika kita percaya, mengaku Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dimeteraikan, maka kita akan diproses. Kedagingan kita dari hari ke hari akan dimusnahkan oleh Yesus, karena kita secara pribadi tidak akan mampu untuk meninggalkannya. Kemalasan kita mungkin, ketika kita mau saat kedua aja kadang malas sekali, kedagingan. Tapi kalau kita berserah, meminta kepada Tuhan untuk dimampukan, pasti kita akan mampu. Bangun tidur, kemungkinan kita bisa saja langsung lihat berita di handphone. Tapi ketika kita sudah menerima Kristus, maka kita akan berubah. Kita akan memuji-muji Tuhan terlebih dahulu. Kita akan menyerahkan kehidupan kita terlebih dahulu dalam doa kita, dalam saat teduh kita. Kita akan baca firman Tuhan, karena kita ingin mengetahui isi hati Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanku dalam satu hari. Dan mohon supaya Tuhan yang pimpin mulai dari pagi hari hingga malamnya, sehingga kehidupan saya berseturut dengan kehendak. Dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kalau kita sungguh-sungguh punya dasar yang kuat tentang Kristus, kita menghidupi Kristus dalam kehidupan kita, maka kita akan disempurnakan dari hari ke hari. Seberat apapun pergumulan kita, seberat apapun kehidupan kita, maka Allah akan menyempurnakan di dalam kehidupan. Allah akan menolong kita, Allah akan memberikan kekuatan bagi kita, Allah akan menuntun kita di dalam kehidupan kita, sehingga persoalan demi persoalan Tuhan akan bereskan di dalam kehidupan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menjadi orang Kristen yang suam-suam hukum atau orang yang tidak sungguh-sungguh, maka pada akhirnya di penghakiman kita akan mendapatkan kerugian, atau kita akan hangus dibakar oleh api. Tapi kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita, maka kita akan beroleh berkat yang luar biasa, kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita, apakah Kristus sudah menjadi landasan pertumbuhan iman kita? Kita renungkan. Seberapa jauh pribadi dan karya Kristus sudah menjadi alasan kita untuk bertumbuh dalam segala hal. Dan kemudian kita renungkan juga, bagaimanakah kita membangun pertumbuhan rohani kita di atas dasar pribadi dan karya Kristus. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga yang sudah mengingatkan kami Tuhan untuk meletakkan dasar iman kami Tuhan yang kokoh tentang Engkau, untuk boleh lebih mengenal Engkau lebih luar biasa lagi Tuhan, dan menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu, sehingga Engkau yang boleh memimpin kami, mengurapi kami, bahkan juga mengajari kami senantiasa Tuhan untuk boleh seturut dengan kehendak. Ajar kami Tuhan untuk boleh terus menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan pengasihan dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, dan berserah penuh di dalam kehidupan ini kepada. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kiranya kami boleh membagikannya kepada orang lain Tuhan, sehingga kami berbahagia di dalam kehidupan ini, dan kami mendapatkan upah yang luar biasa di dalam kehidupan kami pada akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan jaga kami Tuhan, sehingga kami tidak jatuh di dalam dosa-dosa kami Tuhan, tapi kami terus berfokus kepada Tuhan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oleh firman Tuhan, terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh Pak Edo. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita responi firman Tuhan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh.
saudara seiman kita seluruh dunia, kita memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Demikian, aku percaya pada Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Bumi, dan pada Yesus Kristus yang Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, dari Maria, yang berita bahwa pernikahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari ketiga bangkit lagi dari mati, naik ke surga, duduk di hadapan Allah yang Maha Kuasa, dan akan datang di sana untuk menyediakan bagi yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami bersyukur atas semua berkat karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami mendengarkan firman Tuhan Yesus, biarlah kami yakin dan percaya bahwa ada fondasi dalam kehidupan kami dan segala kegiatan kami hanya berserah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan menaikkan syafaat-syafaat kami bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau telah sertai dalam segala kegiatan bangsa dan negara kami dalam pemilihan ini. Kau telah sertai dan Kau telah lingkupi bangsa dan negara kami tidak terjadi suatu apa dan telah terpilih jalan pemimpin bagi bangsa negara. Berkati mereka Tuhan Yesus yang memimpin dan biarlah Kau hadir dalam setiap hal terbaik undang-undang dan segala hal keputusan-keputusan dalam pemerintahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi saudara kami Tuhan Yesus, agar kami juga berdoa untuk perusahaan kami bulan pertemanan Tuhan Yesus. Pada saat ini perusahaan kami dalam masa kebangkitan Tuhan Yesus berkati, dan masalah kebangkitan ini berkati pabrik Tuhan Yesus agar bisa lancar, dan oleh para pekerja-pekerja Tuhan Yesus berkati melindungi mereka dari roh kecelakaan dalam perusahaan. Dalam masa kebangkitan ini akan menghasilkan bulan yang banyak, dan melalui itu kami mendapatkan berkat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, bagi karyawan di sini Tuhan Yesus. Kau berkati mereka pemilik perusahaan Tuhan Yesus, dalam kopi mereka dengan Roh Kudus-Mu, segala kegiatan dan segala keputusan yang di dalam manajemen Tuhan Yesus yang menjadikan suatu kelancaran dalam perusahaan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan perusahaan ini dalam kuasa Tuhan Yesus. Kami juga mendoakan dalam perkabaran Injil yang melalui gereja dalam misi dan yayasan Kristen. Kami serahkan mereka segala kegiatan mereka dalam menyertakan kerajaan Tuhan Yesus dalam kuasa rencana saja. Oleh itu mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan jauhkan para pengasuh-pengasuh yang akan melemahkan iman bagi mereka yang melakukan Injil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kau menyertai dalam segala hal untuk kelihatan kerajaan. Kami juga Tuhan Yesus dengan program kerja di persekutuan kami dalam pertemuan Tuhan Yesus, kami berserah diri Tuhan Yesus dalam segala hal rencana-rencana kegiatan
kegiatan rencana itu berlandaskan pada manusia Tuhan Yesus. Dan kami mohon juga Tuhan Yesus dalam segala kegiatan kami dipersatukan dalam segala pengurus dalam hati pengurus untuk melaksanakan atau melayani Engkau di keluarga kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Engkau dalam kuasa dan dalam saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk anak-anak kami yang bersekolah di PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, dan perguruan tinggi. Kami mohon Tuhan Yesus Engkau lingkupi mereka dalam segala pertumbuhannya, dalam segala perkembangan kepintarannya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, anak-anakmu mereka takut akan Engkau, dan Engkau akan memberikan yang baik bagi anak-anakmu dalam pendidikan Tuhan Yesus. Bagi anak-anak kami yang sekolah di luar sana Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan Yesus, Kau lingkupi mereka dengan Roh Kudus Tuhan Yesus. Kami berserah diri Tuhan Yesus dalam kuasa tangan-Mu saja Tuhan Yesus. Karena kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang selalu menyertai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas semua penyertaan. Bagi pemuda-pemudi di jemaat Tuhan Yesus yang mencari pekerjaan, Kau permudah Tuhan Yesus yang mencari pekerjaan. Kau berikan mereka kerelaan hati untuk bekerja, untuk senang kerja, agar mengerjakan sesuatu hanya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Bagi mereka juga yang merindukan pasangan itu, kami mendapat Tuhan Yesus kalau menciptakan anak-anak menurut pasangan-pasangan mereka akan bertemu dan yakin bahwa mereka akan bersatukan dalam Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan Yesus berdoa bagi jemaat kami yang sakit, Ibu Widya Wati, Ibu Esther Sumarni, Ibunda dari Bu Yohana Dian, Ibu Norita Limbo, Ibunda dari Saudara Samuel. Tuhan Yesus, kami yakin bahwa dokter dan segala dokter berkati segala usaha mereka dalam mencari kesembuhan. Kau sertai, Kau berkati obat-obatan yang diminum, Kau berkati dokter-dokter yang memeriksa mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau akan menyembuhkan saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak, Ibu Iswidodo, anak Alicia Resaliet, anak Rafael. Berkati mereka Tuhan Yesus dalam pemulihannya, biar beraktivitas dengan sedia kala dan mereka akan bersukacita kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami yang di sini Tuhan Yesus, orang tua dari gereja kami di sini Tuhan Yesus, di kesehatan selalu. Dan bagi orang tua kami yang ada di tempatnya Tuhan Yesus, juga berkati mereka bersukacita dan sejahtera dan berkesehatan selalu Tuhan Yesus. Dan kesehatan itu adalah sukacita bagi mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup doa sahabat kami dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni dalam bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada jahat. Dengan Tuhan punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
memberikan persembahan kita. Persembahan kita dasari dengan firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Persembahan kita iringi dengan pujian, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa yang baik di surga, Engkau sangat baik Tuhan, bahkan sangat baik. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami telah memberikan persembahan kehadapan-Mu. Terima persembahan ini Tuhan sebagai upaya yang baru di hadapan-Mu. Berkatilah Tuhan persembahan ini untuk sarana pekerjaan di gereja Tuhan Yesus. Berkati juga kami yang memberikan persembahan Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang mengelola persembahan. Terima kasih Bapa yang baik. Persembahan ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kita.
sebagai pujian untuk kita. Kita naikkan pujian kita. Dengarkanlah suara anak tiri. Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Dan marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Ada juga.